Masa prenatal. Pengertian prenatal. Kata prenatal sendiri memiliki dua makna, yaitu pra artinya sebelum dan natal artinya kelahiran. Jadi dapat kita ketahui periode prenatal adalah di mana masa sebelum kelahiran atau pada masa di dalam kandungan. Periode prenatal merupakan masa tersingkat dalam perkembangan manusia. Periode ini dimulai saat pembuahan dan berakhir saat kelahiran. Di samping itu, periode ini menjadi periode perkembangan terpenting bagi manusia. Di bawah ini adalah beberapa hal yang terjadi pada saat periode prenatal. Yang pertama, pada periode ini terjadi penurunan sifat bawaan dari kedua orang tua. Sifat bawaan ini seperti sifat fisik dan sifat psikologis. Yang kedua, kondisi ibu sangat mempengaruhi kondisi bayi dalam kandungan. Jika kondisi ibu baik secara fisik dan psikologis, maka kondisi bayi pun akan baik. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, jenis kelamin bayi merupakan hasil dari pembuahan. Adapun kondisi ibu tidak akan berpengaruh atau berdampak pada jenis kelamin bayi. Yang keempat, pada periode ini terjadi perkembangan fisik bayi yang sangat signifikan. Mulai dari sel kecil yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop menjadi bayi yang memiliki berat 7 pon dan panjang 20 inci. Yang kelima, periode ini menjadi periode perkembangan paling berbahaya karena kondisi bayi sangat bergantung pada kondisi ibu. Yang terakhir, pada periode ini orang tua sudah dapat membentuk sikap dan sifat pada bayi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang periode-periode perkembangan prenatal. Sampai saat ini, banyak yang mengira bahwa masa perkembangan anak dilihat sejak sudah melahirkan, tetapi pada kenyataannya perkembangan anak sudah dimulai pada masa prenatal atau masa di dalam kandungan, di mana calon bayi sudah bisa diamati ketika di tahap ovulasi. Nah, tahap-tahap perkembangan prenatal ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, adanya tahap perkembangan prenatal dari segi kognitif. Proses perkembangan anak pada saat dalam kandungan yaitu belajar dan mengingat, di mana anak belajar ketika menghisap jarinya di dalam rahim ibu. Sementara perkembangan dalam mengingatnya yaitu bayi dapat merekam atau mendengar suara dari luar perut melalui ibu atau ayahnya yang sedang berbicara atau bercerita. Selain itu, membaca Al-Quran juga sangat berpengaruh bagi bayi daripada ibu yang tidak sama sekali mengajak bercerita kepada sang bayi. Menurut para penelitian, ketika umur 5 bulan atau 20 minggu, bayi dapat belajar merasakan perbedaan antara gelap dan terang. Kemampuan bayi pada saat dalam kandungan untuk merangsang pendidikan berkembang dengan baik ketika di dalam rahim, dan bayi tersebut sangat berpengaruh pada kecerdasan otak. Nah, tahapan yang kedua yaitu tahap perkembangan prenatal dari segi fisik. Nah, tahap ini memiliki 3 periode, diantaranya periode germinal, yang kedua periode embrionik, dan yang ketiga periode fetal. Nah, yang pertama yaitu periode germinal yang disebut zigot. Pada awal kehamilan yaitu mulai terbentuknya masa ketika kandungan berusia kurang lebih 10-14 hari atau 2 minggu, di mana pembelahan sel terjadi pada saat zigot menempel di dinding rahim ibu yang berlangsung selama 10 hari setelah pembuahan. Hal ini disebut dengan implantation. Setelah pembuahan terjadi, zigot melakukan pembelahan sel di lapisan dalam dan terus berkembang menjadi embrio pada lapisan luar yang berkembang menjadi plasenta atau ari-ari sebagai pelindung embrio. Bentuk zigot ini berukuran seperti kepala peniti dan tidak berubah karena tidak memiliki sumber makanan dari luar. Zigot bertahan pada kuning telur dan tertanam di dalam dinding uterin. Seiring berjalannya waktu, zigot terus berkembang. Yang kedua yaitu tahap embrio atau embryonik. Nah, periode ini menginjak usia kandungan sekitar pada minggu kedua sampai pada akhir minggu ke-8.
Masa perkembangan embrio ini sangat begitu pesat dan rentan, di mana telah terbentuknya sistem pernapasan, pencernaan, dan saraf pada kepala. Pada usia akhir minggu ketiga, jantung sudah mulai berdetak. Kemudian, embrio semakin terus berkembang sampai menjadi janin sebagai bentuk manusia kecil. Tetapi pada tahap ini harus sangat berhati-hati dikarenakan nyawa pada janin rentan pada keguguran yang spontan. Dan yang terakhir yaitu janin. Pada tahap ketiga ini diperkirakan usia kandungan minggu ke-8 sampai awal melahirkan. Perkembangan janin ini sangat cepat panjangnya, dalam perkiraan kurang lebih sampai 20 kali dari sebelumnya. Sistem organ tubuh semakin lengkap seperti tangan, kaki, jenis kelamin, dan bentuk wajahnya. Di periode ini, janin begitu aktif. Gerakan ini terjadi kurang lebih pada minggu ke-18 sampai pada minggu ke-21, seperti tersenyum, dan janin menelan dan menghirup cairan ketuban, yaitu untuk tempat hidupnya. Selanjutnya, tahap perkembangan prenatal yang ketiga yaitu dari segi emosi. Menurut Ami Shadila yang mengutip dari Maziatul Elal bahwa dikatakan para ilmuwan perkembangan anak menemukan di mana jika janin selalu mendapatkan stimulus atau rangsangan positif, maka sangat berpengaruh pada perkembangan otaknya dibandingkan dengan ibu yang tidak memberikan rangsangan, baik pada anaknya di mana dalam kandungan. Umumnya ikatan anak dan ibu begitu kuat dan berpengaruh baik dari tingkat emosi maupun fisiknya. Jika ingin mendapatkan stimulus pada janin, ada beberapa cara, diantaranya membelai dan mengusap kandungan dengan lembut, mengajaknya berbicara, dan yang terakhir mendongengkannya. Menurut Piaget juga ada 4 tahapan, yang dimana tahapan pertama itu sensori motor, yang dari baru lahir hingga umur 2 tahun. Ada pula praoperasi, ini dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Operasi konkret dari umur 7 tahun hingga 11 tahun, dan yang terakhir ada operasi formal dari usia 11 tahun sampai dewasa. Ada pula perkembangan kontinuitas dan diskontinuitas. Ya kayak belajar berjalan gitu, belajar mengambil makanan, belajar berbicara gitu. Kayak si anak bayi ini kayak melihat sesuatu, atau ya dia melihat sesuatu dan dia berusaha untuk ngomong gitu, kayak lihat mobil-mobilan dia pengen ngomong tapi masih belum bisa. Belajar ngontrol buang air, kan biasanya dari kecil juga udah diajarin tuh kayak harus buang air kayak gini kayak gitu. Belajar membedakan mana yang baik dan buruk, juga belajar mengetahui jenis kelamin. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan fisik, fungsi psikologis, perkembangan perilaku emosional dalam masa bayi, perkembangan sosialisasi, dan perkembangan kepribadian pada masa bayi yang terakhir yaitu kebahagiaan dalam masa bayi. Berikut adalah perkembangan fisik pada masa bayi. Pertama, pada usia 0-2 bulan, bayi dapat menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri dalam kondisi berbaring terlentang. Pada usia ini, bayi juga sudah dapat mengangkat kepala dalam kondisi berbaring tengkurap. Di samping itu, bayi juga sudah dapat membuat gerakan halus seperti menggenggam jari orang dewasa. Yang kedua, pada usia 3-5 bulan, bayi dapat mengangkat kepala dan dada dalam kondisi berbaring tengkurap. Bayi juga dapat menggeliat, meraih benda, dan memutar tubuh dari posisi tengkurap ke posisi terlentang. Yang ketiga, pada usia 6-8 bulan, bayi dapat duduk dan berdiri dengan bantuan. Pada usia ini, bayi juga sudah dapat mengangkat dan memegang benda dengan jari jemarinya. Yang keempat, pada usia 9-11 bulan, bayi dapat berdiri sendiri, berjalan dengan bantuan, dan memasukkan benda ke dalam wadah. Yang kelima, pada usia 12-18 bulan, bayi sudah dapat berjalan sendiri dan menunjuk benda yang diinginkan.
Yang terakhir, pada usia 18-24 bulan, bayi sudah dapat berlari, melompat, memanjat, dan menggunakan kata-kata sederhana untuk berkomunikasi. Berikut ini adalah fungsi perkembangan fisik pada psikologis bayi. Yang pertama, perkembangan fisik dapat membantu bayi dalam mengembangkan kemampuan motoriknya, seperti menggerakkan tangan dan kaki, mengangkat kepala, merangkak, berdiri, dan berjalan. Yang kedua, perkembangan fisik dapat membantu bayi dalam mengembangkan kemampuan sensoriknya, seperti melihat, mendengar, mencium, dan merasakan sentuhan. Yang ketiga, perkembangan fisik dapat membantu bayi dalam mengembangkan kemampuan kognitifnya, seperti memahami objek, benda-benda di sekitarnya, mengenali wajah orang terdekat, dan memahami bahasa isyarat. Yang keempat, perkembangan fisik dapat membantu bayi dalam mengembangkan kemampuan sosialnya, seperti mengenali orang-orang terdekat, meniru perilaku orang dewasa, dan belajar dari lingkungan. Yang kelima, perkembangan fisik dapat membantu bayi dalam mengembangkan kemampuan emosionalnya, seperti merasakan perasaan senang, sedih, takut, dan marah. Sebagai orang dewasa yang mengerti betapa pentingnya perkembangan pada masa bayi, sudah seharusnya kita membantu bayi dalam mengembangkan kemampuan sosial dan emosionalnya. Berikut adalah tahapan perkembangan sosial pada masa bayi menurut para ahli. Pada bulan ke-1, bayi dapat bersosialisasi lewat kontak mata, tangisan, serta gerakan kecil pada tubuh setiap kali mendengar suara orang tua. Pada bulan kedua, bayi mulai menunjukkan senyum sosial, yaitu senyum yang ditunjukkan kepada orang lain, mulai merespons suara dan gerakan orang di sekitarnya, dan pada bulan ini bayi lebih tertarik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya daripada benda atau mainan yang ia miliki. Pada bulan ketiga, bayi mulai berinteraksi dengan orang terdekat. Respon yang bayi berikan kepada orang yang mengajaknya berinteraksi adalah dengan memberikan senyum manis yang menggemaskan. Pada bulan keempat, bayi mulai menunjukkan ketertarikan pada sesama bayi. Hal ini bisa terlihat saat bayi bertemu dengan bayi lainnya, terlihat begitu antusias dan senang. Pada bulan kelima, bayi mulai membedakan antara anggota keluarga dengan orang lain. Pada umumnya, di usia ini bayi akan lebih aktif saat berinteraksi dengan keluarga. Sedangkan saat berinteraksi dengan orang lain, ia akan cenderung pasif. Hal ini disebabkan karena bayi sedang berusaha untuk mengenali lawan interaksinya. Pada bulan ke-6, bayi mulai suka bermain dengan orang sekitar. Di usia ini, bayi mulai cepat bosan dengan mainan yang dimilikinya, namun tidak lekas bosan dengan orang-orang di sekitarnya. Pada bulan ke-7 dan ke-8, bayi mulai meniru ucapan orang sekitar. Hal ini menunjukkan kalau bayi mulai belajar berbicara. Pada bulan ke-9 dan ke-10, bayi mulai menunjukkan kecemasan dan ketakutan saat berpisah dengan ibu dan orang terdekat. Ia akan menangis saat merasa diabaikan. Bayi juga sudah mulai mengerti kata perintah seperti makan dan minum. Pada bulan ke-11 dan ke-12, bayi mulai memahami ciuman adalah bentuk kasih sayang, sehingga tak heran ia tak keberatan dan senang hati bila diminta untuk mencium orang sekitar. Perkembangan sosial pada masa bayi dapat membantu bayi dalam mengembangkan kemampuan emosionalnya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan oleh orang tua agar memastikan bayinya mengalami perkembangan sosial yang normal. Yang selanjutnya yaitu adanya perkembangan kepribadian pada masa bayi. Perkembangan kepribadian pada masa bayi ini meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap yang pertama adanya tahap sensorimotik. Dari mulai 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mengembangkan kemampuan motorik dan sensoriknya. Mereka mulai mengerti dunia melalui indera mereka dan belajar mengkoordinasikan gerakan fisik mereka dengan persepsi sensorik mereka. Yang keduanya yaitu adanya tahap praoperasional dari mulai 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai mengembangkan kemampuan berpikir simbolik dan imajinatifnya.
Yang ketiga yaitu adanya tahap konkret operasional dari mulai 7 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan rasional. Mereka dapat memahami hubungan sebab akibat dan memecahkan masalah secara sistematis. Yang keempat yaitu adanya tahap formal operasional dari mulai 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, bayi mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan hipotesis. Pembahasan terakhir yaitu adanya kebahagiaan pada masa bayi. Kebahagiaan pada masa bayi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang pertama yaitu perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan pengasuh. Yang selanjutnya lingkungan yang aman, positif dan merangsang perkembangan bayi. Yang ketiga kesehatan fisik dan mental bayi yang terjaga dengan baik. Yang keempat kepuasan kebutuhan dasar bayi seperti makanan, minuman, dan tidur yang cukup. Yang kelima, stimulus yang tepat untuk mengembangkan kemampuan motorik, sensorik, dan kognitif bayi. Dalam Islam, kelahiran anak dianggap sebagai kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Oleh karena itu, memberikan perhatian khusus pada anak sejak awal kelahiran ketika bayi sampai cara mendidik sesuai dengan yang diisyaratkan Allah adalah mutlak dilakukan umat Islam. Selain itu, agama juga dapat menjadi faktor penting dalam perkembangan kepribadian anak, terutama pada masa remaja dan dewasa.